Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu hadirin jemaah Islam Tarawih. Alhamdulillah di malam yang ke-20 ya. Malam hari ini kita masih dapat datang ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat isya. Tanpa begitu terasa sudah selesai 2/3. Tinggal 1/3 lagi. Insyaallah sampai. Apa obat gigi kunyit? Cakap. Apa obat gigi kunyit? Makan ketemu 2 mas. Apa obat anti rindu bertemu tulang begitu puas? Sebenarnya saya dari itu dari umur yang panjang dan setelah bertemu dengan jemaah masjid Al-Jamiatul. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan materi tentang sifat bakhil. Bakhil. Apa itu bakhil? Artinya apa Ibu? Pelit, kikir, medit, segala macam itu. Itu secara yang sering kita dengar. Kalau dari segi bahasa al-bakhil berasal dari kata al-bakhala yang berarti menahan. Sama dengan puasa. Puasa itu kan asal katanya al-imsak, yaitu menahan. Cuma beda yang ditahan. Kalau puasa menahan diri dari segala yang membatalkan ibadah puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sedangkan bakhil adalah menahan diri dari sesuatu yang disyariatkan atau dianjurkan, atau mengekang diri untuk tidak mengeluarkan hartanya. Sama-sama ditahan. Tapi tadi yang menahan hawa nafsu, yang ini menahan harta. Tidak kasih. Nah, menahan al-bakhil ini, sifat bakhil ini disebabkan oleh minimal ada 3 macam. Kenapa orang itu kikir? 1, karena cinta dunia. Yang kedua, karena takut miskin. Yang ketiga, karena panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Bahayanya, apa bahaya sifat kikir, sifat bakhil? 1, sulit dalam hidup. Kenapa sulit? Kita jadi mudah hidup itu kan 1 mungkin karena banyak ilmu, yang kedua karena banyak kawan, banyak kenalan. Nah kalau yang pelit, tidak dapat ilmu gimana? Bisa, tidak belajar ngaji, sumbangan 5.000 aja sebulan. Kadang-kadang lu enggak 6 bulan. Anaknya nak kursus bahasa Inggris, nak kursus matematika, iuran 300.000. Mahal besar. Pentingnya ikhlas jadi lah. Ada kan? Jadi susah nama itu buat tambah. Pergaulan susah nama pergaulan. Karena dalam bergaul itu orang butuh yang saling tolong menolong, saling cinta mencintai, saling menyayangi. Tapi bagi orang yang bakhil, yang kikir, dia bukan mikir apa yang dimakan hari ini atau di mana kita makan hari ini. Yang dipikirkannya siapa lagi kita makan. Siapa yang kita makan hari ini? Karena dia akan punya kawan lah. Misalnya pergi bersama-sama 3 orang, 4 orang atau lebih, makan di warung. Makan di warung. Selesai makan lagi kenyang, langsung deh. Aduh, pindah orang nonton. Halo, itu. Tidak berapa lama boleh. Padahal tidak ada telepon sejak. Belum bayar belum? Pas selesai pembayaran baru dia selesai. Mana? Sudah. Maaf tadi ada yang telepon. Padahal menghindar jangan bayar itu kan.
Selesai makan, langsung ke WC. Tidak keluar-keluar sebelum bayar kawannya. Nah itu tanda pelit, bahaya. Kira-kira kalau dalam kawannya ini tidak ada orang kawan. Tidak orang kan. Nah akhirnya hidupnya sulit. Kece kawannya mati lah seorang, kumpul badannya sendiri. Saking orang kesal kan, karena orang kikir. Bahaya ketika sifat pelit itu ada pada diri manusia. Kemudian kenapa dia sulit? Memang janji Allah sulit bagi orang kikir. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ain, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang bakhil, orang yang kikir dan merasa dirinya serba cukup, maka bagi mereka kehidupan yang sulit. Jadi orang yang merasa cukup, tidak butuh orang lain, kemudian orang yang pelit nanti akan sulit dalam hidupnya. Nah, ini sudah janji Allah. Kemudian dalam surah Al-Imran juga 180 ayat Allah berfirman, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Janganlah orang-orang yang kikir itu mengira bahwa harta yang Allah berikan kepadanya itu dengan kikir itu baik bagi mereka. Tapi sesungguhnya sifat kikir itu buruk bagi mereka. Syarrul lahum, buruk bagi mereka. Wa yutawwaquna bihi bima syarrul lahum, sayutawwaquna bihi bima atahumullah. Nanti di akhirat orang yang kikir itu akan dikalungkan hartanya itu di tubuhnya. Harta yang ada. Apa yang pikir dulu? Aduh, cerita nenek dulu. Toke kerbau, kerbaunya 60 ekor. Itu kalau dia jual kerbau, itu bawa ibat dari rumah makan. Kece neneknya beli di pasar banyak, jual kerbau mahal. Ada salah, rugi pun belinya jadi dari rumah. Jadi jangankan ngasih orang lain, untuk dirinya sendiri saja boleh. Ada orang yang di tengah hari dari jalan besar masuk gang sampai 2 kilo gang, tengah hari, bukan main keringan, puasa baju, ngapa jalan kaki? Mahal nih, ojek ini 10.000, kita ada ojek 10.000, duitnya dong. Tapi jangan mahal. Nah beda antara hemat dengan pelit beda. Dalam surah Al-Furqan Allah sebutkan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang baik itu, ibadah Rahman itu adalah apabila dia menafkahkan hartanya tidak terlalu boros, tidak berlebihan, juga tidak pelit, sedang-sedang saja, sesuai dengan kebutuhan. Ini bagian pelit, jangan kasih orang lain, untuk dirinya sendiri dia pelit. Ada misalnya sore-sore beli bukaan, kalau sore itu kan rasanya lemah kalau makan kan, beli tapai, beli kelinci, beli apel, oh banyak penuh, tahu kelinci, penuh meja. Habis minum kopi, minum teh, tersadar, tidak sendiri lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Apa masa kelinci kusuk tapai pakai? Tidak ada dimakan. Kecehan aja bu. Kita kasih tetangganya lagi makanan. Kece ini punya makanan dulu, tidak sendiri lagi. Daripada kasih tanggung, kasih aja yang baik. Ada yang pelit itu. Nah ini pelit yang sudah kita lakukan. Dalam Al-Quran disebut dengan sifat ini syubhat.
Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang menghindarkan diri dari sifat pelit yang berlebihan syubhat, baru dia beruntung. Jadi ada pelit orang, ngapain kita kasih orang lain? Kami ini belum cukup, kami ini sulit. Coba orang kasih, ada orang kan? Ada pula orang, kami ini kalau berlebih baru kasih, kalau belum kasih. Ada. Tapi ada juga orang sudah berlebih, tidak juga kasih, lebih baik makan cacing, Itu namanya. Jadi sifat-sifat seperti ini adalah sifat tercela dalam Islam yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meninggalkan sifat ini. Sedangkan apa? Karena sebenarnya rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat air, semakin dia mengalir deras maka semakin jernih dan bersih air tersebut. Tapi semakin dia ditahan, air itu akan membawa banyak penyakit. Demikian yang dapat sampaikan. Ada salah, ada yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum